Hai teman-teman, assalamualaikum. Sebelumnya di sini Uni akan berbagi satu resep, yaitu mie goreng abang-abang. Ini rahasianya itu yang ada rasa sedikit gosong-gosongnya, dan itu yang bikin enak. Nah, gimana caranya agar bisa aroma gosongnya itu keluar? Ikuti terus tayangan ini hingga habis. Selamat menonton, happy cooking. Pertama teman-teman perlu siapkan yaitu di sini pakai 2 butir kemiri. Ini jangan di skip ya. Ini yang bikin nanti gurih juga di sini salah satunya. Nanti kemirinya boleh dibakar, digongseng atau di sangrai. Nanti kalau udah sisihkan dulu kemirinya. Selanjutnya juga di sini. Nah, ini salah satu yang bikin gurih dari mie goreng. Yaitu ini namanya kalau ini udang pukul, yaitu daging udang yang dikeringkan. Buat teman-teman misalnya yang susah nyari udang pukul ini, silakan ganti dengan udang rebon. Nanti takarannya sama, boleh 1 sendok makan aja untuk 1 porsi. Nah, nanti kalau yang pakai udang pukul teman-teman didihkan atau panaskan dengan air panas, lalu nanti rendam. Ini pakai air panas harus rendamnya. Jadi biar nanti mengembang dulu sampai lembut dagingnya agar gampang nanti kita haluskan. Selanjutnya kita akan mulai menghaluskan untuk bumbu halus, yaitu kemiri yang telah dibakar atau digongseng tadi, lalu 4 siung bawang putih. Untuk satu porsi itu pakai 4 siung biar enak, atau 5 pun nggak apa-apa. Nanti boleh rawitnya sesuaikan dengan selera. Ini sebagian abang-abang ada pakai bawang merah, ada yang enggak. Jadi ini cuma pakai 3 aja di sini. Karena dominannya itu di bawang putih dan juga udangnya ini. Lalu tambahkan udang yang telah kita rendam pakai air panas. Tambahkan garam secukupnya. Kita akan haluskan ini semua. Nah, di sini buat teman-teman yang nggak mau misalnya cabai rawit, boleh diganti ya dengan cabai merah keriting. Kalau udah sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bahan-bahan pelengkapnya ini lumayan selera kita aja atau stok masing-masing, yaitu kol. Ini pakai kol. Lalu juga di sini tauge sedikit aja, dan juga bakso, boleh sapi, ayam. Dan juga di sini boleh pakai Uni ini pakainya pempek yang udah direbus, tapi kalau teman-teman mau ganti yang lain juga bisa. Seperti ini juga ada ayam yang disuir-suir, yang direbus dulu, dan juga sawi hijau. Buat ini sebenarnya bukan pakai pempek sebenarnya, tapi pakai otak-otak. Cuma karena Uni nggak punya, Uni ganti dengan pempek aja. 1 butir telur di sini kita perlukan juga. Jadi semua bahan ini suka-suka teman-teman aja. Lanjut di sini boleh pakai rawit utuh atau juga pakai rawit yang dipotong-potong. Jadi ini selera masing-masing aja, mau pakai kedua-duanya atau yang utuh aja. Selanjutnya nanti teman-teman bisa potong daun bawang, ini boleh pakai secukupnya aja. Selanjutnya kita panaskan minyak terlebih dahulu. Pertama kita akan orak-arik dulu telurnya. Nanti sambil diaduk-aduk, biarkan nanti telurnya ini kuningnya terutama itu udah mateng ya. Jadi tidak banyak lagi, nanti nggak berair ketika kita tambahkan bahan lain. Nah, kalau udah dirasa udah mulai mengering, boleh tambahkan di sini daun bawang. Nah, ini bikin aromanya nanti mie gorengnya makin enak. Jadi aroma daun bawangnya juga keluar. Selanjutnya di sini tambahkan bumbu yang kita haluskan. Nah, ini teman-teman bisa tumis dulu, biarkan aromanya dari bumbu halus ini benar-benar keluar menyengat gitu. Jadi tercium nanti bau bawang putihnya dan juga udangnya. Selanjutnya di sini kalau udah mulai menyengat, boleh tambahkan di sini merica, boleh pakai berapa aja. Dan juga di sini pakai kaldu bubuk atau penyedap lainnya. Ini secukupnya aja. Terus saja semuanya kita masak lagi dulu sebentar. Biarkan nanti sedikit agak kering. Jadi ini kalau yang
mau nanti ada rasa gosong-gosongnya, jangan pakai minyak terlalu banyak di sini. Kalau udah nanti udah mulai agak kering, teman-teman tambahkan sayur-sayur dan juga bakso serta misalnya otak-otak. Kecuali nanti tauge-nya kita masukin belakangan. Nanti aduk dulu, biarkan nanti sedikit layu sayur-sayurannya dan juga bumbunya meresap ke dalam bahan-bahan yang kita masukkan ini. Dan kalau udah mulai layu, boleh tambahkan di sini mie. Nah, mie-nya Uni pakai mie telur yang basah, lalu tambahkan juga tauge dan juga di sini Uni pakai rawit utuh dan juga Uni pakein rawit yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Nah, kalau Uni sarankan kalau kecap manisnya jangan yang pakai yang bango. Kalau untuk mie goreng ini pakai merek lain aja, terserah mau pakai apa, karena itu cocoknya untuk bakar-bakar. Nanti aduk ini semua. Nah, kalau kebanyakan minyak nggak bakal bisa ada rasa gosong-gosongnya. Jadi pastikan minyaknya tidak banyak. Terus saja dulu diaduk sesekali, nanti biarkan di bawahnya nanti ada apa ya, seperti bau-bau gosong gitu. Nanti baru diaduk lagi. Nanti koreksi rasa juga di sini sampai semuanya bahan benar-benar meresap. Nanti kalau dirasa ada yang kurang, teman-teman boleh tambahkan penyedap apa aja di sini atau garam secukupnya. Lalu terus saja lagi diaduk. Ini Uni sarankan kalau mau enak itu pakainya wajan yang begini, yang besi-besi begini. Tapi kalau memang nggak punya, silakan pakai teflon di rumah. Dan ini Uni jamin rasa aroma gosong-gosongnya itu keluar. Yang penting yang tadi Uni bilang itu. Nah, kalau dirasa udah semua bumbu-bumbu ini meresap dan juga udah pas takarannya, teman-teman silakan matikan api. Nah, ini kelihatan kering, nggak ada minyak sama sekali. Selanjutnya tinggal teman-teman sajikan di sini. Nah, untuk penyajiannya teman-teman boleh di sini tambahkan lagi kerupuk atau yang mau acar timun misalnya boleh aja. Tapi Uni udah cukup. Yang ini aja udah enak banget. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Teman-teman silakan coba di rumah. Ini enak banget. Besok-besok mungkin teman-teman nggak bakal ke abang-abang lagi. Cukup bikin sendiri di rumah. Selamat mencoba di rumah. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Assalamualaikum.